baru rida, selendang. Jadi masing-masing tauhid itu ada bertingkat-tingkat. Yang kita baca ini adalah paling di bawah. Kalau yang di bawah ini belum kita pahami, tidak bisa naik ke atas. Nah, jadi tidak ada lagi bini-bini laki-laki yang balik berakal mengerja dosa. Karena sudah sifat basirun ini yang membesminya, membawa kepada malu. Malu berbuat dosa. Nah, kalau hanya mengaji basirun, malu membuat dosa. Orang itu tidak tahu apa itu dosa, apa-apa yang dinamakan dosa. Kan kada bisa. Malunya itu kada bisa berjalan selama tidak tahu di dosa. Nah, oleh sebab itu pasti ada murabbi mursyid. Murabbi mursyid itu wajib, orang murabbi mursyid itu menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini daripada ilmu-ilmu agama. Kalau tidak menguasai ilmu agama, jangan bepadah mengandak nama mursyid dan murabbi. Jangan berani. Harus menguasai ilmu alat, mulai makhraj huruf, tajwid sampai kepada Al-Quran, membacanya, tafsirnya. Kemudian fikih, kemudian tasawuf atau tauhid. Dan semua itu komplit dengan alatnya. Sorof, nahu, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, dan ma'ani, badi', ilmu balaghah. Semuanya itu harus menguasai. Nah itu. Kalau tidak menguasai ilmu alat semuanya, maka tidak sah memimpin masyarakat di bidang apapun. Nah disinilah hadis Nabi menyatakan, tafaqahu qabla an tasudu. Alimlah dulu semuanya sebelum jadi pemimpin. Kita berani memimpin anak min Tuhan. Siapa? Istri. Sedangkan kita belum cukup ilmu. Buktinya bisa menyeret harta yang haram untuk diri dan bini. Kasihan ya anak mertua sebelum menjadi istri kita, makanan, minuman, pakaiannya halal. Setelah masuk ke dalam tangan kita, makan, minum, pakai yang haram. Karena kita tidak memakai fikih. Masih usaha kita di dalam batas-batas haram. Paham kan? Nah itu. Kalau sudah batasnya yang haram ditinggalkan, yang subhan, kita mengambil yang halal. Ini kalau tidak alim, kita tidak bisa menyedikiti yang halal. Makanan yang halal yang banyak menyebabkan 10 daripada bahaya. Satu di antara bahayanya, bahwa makan yang halal yang banyak, bahayanya yaitu tidak enak mengerjakan ibadah. Di samping tidak enak mengerjakan ibadah, ibadahnya tidak diberi pahala. Apa itu yang disenangkan? Beribadah sering banyakkan, makan gancang, ada berpahala ibadatnya. Kebaikan pikir. Nah ini kita di dalam sini makan ketujuh banyak walaupun halal. Nah kalau kita sudah begini, bisi bini, ajak bini supaya banyak makan juga. Sewaktu di dalam tangan abahnya, inya terdidik makan sedikit. Kalau ibadahnya ada pahala nilainya. Sesudah di tangan kita didik makan banyak, rusak anak orang. Karena kita belum alim. Nah ini. Jadi janganlah dulu bisi haraguan di rumah tangga sebelum alim.
Karena kita aja udah masuk neraka, apalagi nang di bawah kita akan ikut lawan kita sama-sama neraka. Itu nang halal. Nang halal sudah begitu, apalagi nang dari riba, nang dari korupsi, nang dari pemberian orang politik. Orang politik memberi kita duit supaya kita masuk partainya. Orang politik memberi kita duit supaya kita mendoakan loninya. Orang politik sedang bertikai, kita dibarinya duit supaya umpat loninya mendemo. Apalagi itu haram. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Abah tidak ada perorangan dalam hati dan otak, tidak ada bersih, tidak menuju kemana-mana. Secara umum asal jangan. Memang caranya tabligh, caranya dakwah begitu. Kalau diam ada seseorang di dalam hatinya, lalu bicara, dia sendiri udah neraka. Dia sendiri diperalat oleh setan supaya menuju perorangan. Malu dilihat Allah kalau ada di hati begitu, malu, nggak berani. Cuma yang mendengarnya aja lagi aku jadi sindir-sindir. Ini aja merasa seorang kalau sama anda kena penapa, jadi yang merasa itu yang kapadasan, napa ada pada beimusan. Orang kamu mau unjuk-unjukin apa-apa, ini seorang yang mengambil paham dari itu. Misalnya bos-bos yang datangnya membawa orari atau apa namanya, HP itu dibukanya waktu ini, jadi kawan-kawannya yang jauh-jauh mendengar, langsung menulis dan sebagainya itu tadi menyaksikan dari jauh. Terserah niatnya bos. Namun aku ini sebagai buruh kalian terserah aja, mau dijual ke apa kan terserah, mau dimasukkan ke dalam apa neraka dunia yaitu penjara ya terserah aja. Terserah aja udah. Terserah kalian. Allah Ta'ala bisa aja menolong abah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ujar Allah, aku sesungguhnya menjadi pembantu bagi orang yang menjadi apa tadi? Apa tadi? Buruh. Orang menjadi buruh, aku yang menolong jatuhan. Yang lain biar pada menolongnya sama aja, mati juga yang lain tak. Sama aja layan biru layan pak juga yang lain tak. Yang kedua, malu meninggalkan fardu juga. Ini meninggalkan fardu itu malu. Nah, sedangkan di sana tadi kan malu membuat dosa. Udah ada di situ meninggalkan apa? Fardu udah ada, tapi ditambah jelas lagi. Seperti meninggalkan yang fardu. Meninggalkan fardu itu kan dosa. Malu. Nah, tadi ada orang tamu banyak, hampir 60-an. Nah, kemudian jam dilihat 12. Selesai tugas jam 12, langsung abah berdiri pakai tongkat. Abah bilang udah selesai semuanya, saya mau siap-siap zuhur. Ada lagi 2 orang yang ada urusan apa, wallahualam. Abah bilang maaf bos, saya mau masuk ke dalam persiapan zuhur. Nah, malu kalau udah hampir azan, malu kerja-kerja macam-macam. Begitulah sifat malu. Kita bisa melaksanakan tugas Allah di awal waktu karena malu mengakhirkan. Sekalinya di sebelah kamar ada lagi tamu istri abah. Istri abah punya tamu juga sekarang. Mau menyamai abah. Alhamdulillah punya istri yang banyak tak? Alhamdulillah wa syukru lillah. Masya Allah, luar biasa beginian wa inilah. Mau menyamai laki, Masya Allah. Kalau begitu si laki, si suami mau juga menyamai istrinya, minjam yang di dada satu. Kalau bisa, kalau nggak bisa, janganlah laki menyamai perempuan, perempuan mengambil hak laki. Oke. Satu gol.
Abah bilang udah sholat enggak? Belum. Sholat dulu, masih ada tamu. Di depan tamu lah sholat. Saya yang memerintah. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Sedang tamu makan, istri Abah sholat, tamunya cepat-cepat pulang karena mau sholat juga. Alhamdulillah, bisi istri yang memimpin tamu. Alhamdulillah, rupanya istri Abah udah mau jadi ustazah. Alhamdulillah, mertua Abah punya anak ustazah. Mudah-mudahan jadi murabbiyah, mursyidah. Waduh, mudah-mudahan. Abah sih jadi buruhnya aja, udah cukup deh. Kalau bahasa Cinanya apa tak? Ini orang Beijing ini ahli mengobati akupuntur, cucuk napa tusuk jarum. Abah kena malam habis maulutan ditusuk seluruh badan jarum. Mudahan burung jangan kena tusuk. Doain ya. Dari Beijing. Dulu kan dari Jerman, kemudian dari Swiss, pulangnya London dan sebagainya. Ini yang dari Beijing pulang datang. Alhamdulillah, mudahan Allah menghasilkan. Masya Allah. Di mana kalau bisa bahasa Cina nih alibannya. Bahasa Inggris tunggal bijian juga. No smoking. No smoking. No KKN. Yes. Meninggalkan fardu, nah itu seperti sholat. Jadi kalau ada tamu, waktu sholat 5 menit lagi azan, maaf aja kepada tamu, kita mau persiapan sholat. Tamunya pun ikut menurut kita juga, dia persiapan juga. Tapi kalau kita ini terus-terusan sampai jam 1, tamunya sampai jam 3, kapan sholat zuhur? Jadi sambil menerima tamu, sambil dakwah. Insya Allah. Nah itulah selama orang itu masih ada di hatinya basirun, dia tidak lagi mengerjakan dosa seperti meninggal yang fardu. Begitulah. Tapi kalau masih mengerjakan dosa berarti basirunnya tidak sempurna. Ma'rifatnya belum sempurna. Nah inilah supaya ilmu kesempurnaan dicapai itu dengan jalan kita belajar sifat 20 yang paling di bawah dulu. Ini aja dibulik-bulikin, yang di bawah itu dikocok-kocok, dibulik-bulikin biar sampai terliur kenyamanan ya kada. Nah itu biar aja orang tinggi-tinggi, biar aja orang tinggi-tinggi. Orang yang tinggi itu biasa kalah lawan orang yang rendah. Buktinya ujar orang yang tinggi karena sombongnya, kalau ikan kawa mencapai kepalaku, aku bari semiliar. Ujar yang rendah, lamun tian kawa mencapai 100 ulun bari 500. Orang yang di bawah ada banyak bisi duit, ada yang di atas itu kan banyak bisi duit KKN. Kira-kira nang di atas sudah sugih, hendak aja mengambil. Nang di daerah lagi kesugihan daerah nak diambilnya, padahal kan cukup aja kan sudah di pusat situ betunduk yang di atas nak mengambil daripada salakahnya, yang di bawahnya betunduk dijapainya dulu kepalanya, pada kalah nang di atas itulah si paloy. Kada paham sini orang Beijing kada paham. Hanya samina. Satu lagi sifat Allah, penghabisan penutup mutakallimun.
Wajib kita percaya Allah senantiasa berkata-kata, subhanallah. Tapi kata-kata Tuhan pada berhuruf, pada bersuara. Apa yang terjadi hasil kata Allah. Yang tidak terjadi pun hasil daripada kata-kata Allah. Kata-kata Allah bukan berhuruf bersuara, tapi apa yang terjadi, yang tidak terjadi itu hasil daripada kalamnya Allah. Paham? Senantiasa alhamdulillah kita punya Allah yang berkata-kata tidak berhuruf bersuara dan senantiasa syukur.